Masih bersama kami di Presisi Utama. Dan pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Susi, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Kalibata. Ya pemirsa, selamat sore. Saat ini saya sudah berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas. Tampak dari layar Anda untuk lalu lintas yakni dari arah Pancoran yang akan lurus menuju ke Pasar Minggu sudah mengalami kepadatan, peningkatan jumlah kendaraan terus terjadi di jam pulang perkantoran. Begitu juga untuk lalu lintas yang akan berbelok kiri ke arah Kalibata masih terpantau juga dalam keadaan ramai. Dan antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan masih sedikit mengalami perlambatan kecepatan. Maka dari itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap waspada maupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Untuk arus lalu lintas sebaliknya, yakni dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Pancoran masih terpantau ramai dan kondusif. Sementara kendaraan yang berbelok kanan ke arah Kalibata, lalu lintasnya masih dalam keadaan ramai dan cenderung mengalami ketersendatan. Dan memang peningkatan jumlah kendaraan ini juga akan terus meningkat. Dihimbau agar para pengendara lebih berhati-hati dan juga antrian kendaraan menjelang traffic light selepasnya kendaraan masih mengalami perlambatan kecepatan. Untuk itu kami himbau agar tetap tertib dalam berlalu lintas serta patuhi rambu lalu lintas maupun marka jalan yang berlaku. Sementara pemirsa, untuk lalu lintas dari arah Kalibata yang akan berbelok kanan ke arah Pancoran ataupun yang berbelok kiri ke arah Pasar Minggu masih dalam keadaan kondusif lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap memberikan hak prioritas utama kepada para pejalan kaki dan juga diharapkan kepada para pengendara roda 2 untuk tidak menerobos jalur berlawanan arah di kawasan ini demi keselamatan bersama dan antisipasi terhadap banyaknya kendaraan angkutan umum yang berhenti di median jalan untuk menurunkan penumpang. Untuk itu diharapkan agar para pengendara lebih tertib dalam berlalu lintas, mengikuti arahan maupun petunjuk para petugas kami yang berjaga di lapangan. Antisipasi terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu khususnya untuk curah hujan yang cukup tinggi di wilayah ibu kota Jakarta dan sekitarnya, diharapkan untuk tidak menggunakan jas hujan berjenis ponco dan tidak berteduh di bawah flyover karena akan dapat menghambat kelancaran lalu lintas. Dan pemirsa, apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat sore. Kapolres Bangka Selatan Polda Bangka Belitung AKBP Trihanto Nugroho didampingi oleh Kapolsek Simpang Rimba melakukan pengecekan dan monitoring PPK di Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Kapolres Bangka Selatan Polda Bangka Belitung AKBP Trihanto Nugroho didampingi Kapolsek Simpang Rimba melakukan pengecekan dan monitoring PPK di Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua logistik pemilu yang diterima dari PPS dalam keadaan lengkap dan kondisi baik. Kapolres juga ingin memastikan bahwa sistem pengamanan dilakukan dengan baik, sesuai SOP dan dilakukan bersama unsur terkait seperti dari TNI, Satpol PP, Linmas maupun unsur penyelenggara pemilu. Kegiatan pengecekan ini juga merupakan bentuk upaya kepolisian dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada penyelenggara pemilu serta menjamin suara yang telah diberikan oleh masyarakat atas pilihan mereka di TPS beberapa hari lalu. Kapolres juga akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan keselamatan dan keamanan pemungutan suara. Dari Polres Bangka Selatan, Polda Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Lampung melakukan monitoring kegiatan pleno pasca pemilu di sejumlah kecamatan di Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Monitoring ini untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan proses pemilihan umum di wilayah Provinsi Lampung. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika melakukan monitoring kegiatan pleno di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka Operasi Mantap Brata 2024. Kapolda Lampung berkunjung ke 4 kecamatan yaitu Langkapura,
Kemiling, Tanjung Karang Barat, dan Natar. Di Bandar Lampung dan Lampung Selatan, monitoring ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan proses pemilihan umum di wilayah tersebut, khususnya setelah pencoblosan. Dalam kunjungannya, Kapolda Lampung menekankan pentingnya menjaga integritas dan keamanan proses pemilu, serta memastikan penghitungan suara dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Polda Lampung menyatakan komitmennya untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama masa pasca pemilu dan aktif terlibat dalam monitoring kegiatan pemilu. Tim gabungan Satlantas dan Satgas Preventif Polres Lumajang, Jawa Timur membubarkan aksi balap liar di Jalan Lingkar Timur. Puluhan pemotor ditilang petugas, sejumlah peserta aksi balap liar dan warga yang menonton langsung kabur saat melihat petugas datang. Informasi dari masyarakat ada balap liar. Jadi kemarin sudah kita aktifasi, sudah kita gerakkan Satgas Preventif Kamsel untuk mendatangi TKP di JLT bahwa ada balap liar. Memang betul ada. Setelah kita patroli ke JLT, ada yang sebagian kita tangkap, sebagian juga kabur ya. Hari ini hari kedua, tadi juga ada laporan dari masyarakat ke Komen Center Polres bahwa ada indikasi balap liar. Kita datangi dan pada saat kita ke TKP semua sudah kabur. Bagian yang kita amankan terutama yang melihat di pandang jalan JLT itu. Nanti yang kita amankan kita kasih undangan tilang ya. Dan nanti sedang di pengadilan. Untuk yang kena posrong kita kasih informasi dan waktu untuk penahanan masyarakat biar agak jerah ya. Karena setiap sore dan malam hari, terutama malam minggu, balap liar selalu ada. Jadi kita tetap tidak sembunyi-sembunyinya untuk antisipasi balap liar tersebut. Betul diwaspadai, harus dinasehati betul-betul Pak, supaya ada ketertiban yang lebih. Kapolres Banjar AKBP Dani Yulianto menggelar sesi Jumat Curhat bersama masyarakat di Masjid Al-Badarling, Margasari, Kelurahan Bojong Kantong, Langansari, Kota Banjar. Selain itu, melalui seksi kedokteran dan kesehatan, Polres Banjar juga menggelar bakti kesehatan di lokasi yang sama. Kegiatan Jumat Curhat digelar usai sholat Jumat di Masjid Al-Badarling. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua PCNU Kota Banjar, Kiai Haji Roidi Alfarizi, Wakapolres Banjar, pejabat utama, Kapolsek Langansari, Lurah Bojong Kantong, serta masyarakat dan jemaah masjid tersebut. Sejumlah masyarakat mengeluhkan adanya penyalahgunaan peredaran pupuk bersubsidi dan non-subsidi untuk petani. Dirinya mengeluhkan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu, warga juga mengeluhkan sejumlah pemuda yang bercengkrama hingga larut malam dan diduga mengonsumsi minuman beralkohol serta obat-obatan terlarang. Kapolres Banjar pun langsung merespon permintaan warga bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti terkait laporan-laporan tersebut. Yang telah berkenan bersedia meluangkan waktu menerima kami untuk datang hadir bersilaturahmi di masjid ini salah satunya. Dengan banyaknya narkoba, saya ingin agar Makassar itu ya usahakan semaksimal mungkin bersih dari narkoba dengan kurasi Makassar. Di Banjar khususnya saya melihat banyak perkara-perkara narkoba itu lebih kuatnya ke obat-obatan. Sudah banyak
informasikan dilaporkan Pak ke Pak Babin atau mungkin ke Polsek dan Polres itu. Nanti kami akan melakukan pemantauan. Yang pasti kami akan mengawasi Pak. Kami akan mengawasi secara penuh sesuai dengan tugas dan fungsi kami bahkan sampai dengan penindakan. Nanti silakan sampaikan ke Babin kalau perlu nanti Pak Joyo turun bawa alat tes untuk narkoba. Jadi kalau misalnya biar takut gitu, maksudnya kalau misalnya macam-macam langsung panggil Polres nanti dites. Sampai kan gitu, nggak apa-apa. Kendaraan yang knalpotnya terlalu tinggi, terlalu kencang, ya kalau hari mengganggu pada orang yang istirahat. Memang kampung-kampung ini sudah disinyalir tempat untuk menyembunyikan sepeda motor yang tidak tertangkap di kota. Jadi nanti dengan ini kita sepakat ya. Jadi nanti sepakat kalau nanti kita akan operasi di kampung ini, kalau didapatkan tidak boleh protes karena ini menjadi keluhan para warga. Ya. Jadi yang punya knalpot bising saya kasih waktu 1 kali 24 jam untuk mengganti kembali ke normal atau akan dilakukan penindakan. Selain itu, melalui seksi kedokteran dan kesehatan, Polres Banjar juga menggelar bakti kesehatan di lokasi yang sama. Kegiatan berupa pengobatan gratis, pengecekan tensi, darah, serta memberikan obat kepada yang membutuhkan. Warga pun turut mengucapkan terima kasih atas pengobatan gratis yang digelar Polres Banjar di lingkungan Bojong Kantong. Kurang fit habis ini atau PTTS grafis buat masyarakat yang bagus untuk yang kesehatan dan kurang bagus ini bisa pengobatan gratis. Masyarakat berharap kegiatan Jumat Curhat dan Bakti Kesehatan bisa dilaksanakan secara kontinu karena masih banyak warga yang tidak mampu untuk berobat. Dari Humas Polres Banjar Polda Jabar, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.